Berbicara tentang saldo normal akuntansi, ini merupakan ketetapan pasti di dalam ilmu akuntansi. Jadi, kita akan membahas posisi akun di dalam akuntansi, apakah posisinya itu di debit atau kredit. Nah, kenapa ini harus kita pelajarin? Karena ini merupakan langkah awal dalam mempelajari atau mendalami akuntansi secara keseluruhan, yang kedepannya akan selalu terus bertemu dengan yang namanya debit dan kredit. Nah, selanjutnya kita kenalan dulu dengan kelompok akun dalam akuntansi, karena kalau tidak kenal maka tidak akan sayang dengan ilmunya. Nah, ada 5 akun besar di dalam akuntansi. Yang pertama adalah aset, kemudian ada utang, kemudian ada modal, pendapatan, dan yang terakhir ada beban. Nah, untuk kelima akun ini, tentunya ini ada anak-anaknya, cuman abaikan dulu, jadi kita pahami dulu untuk 5 akun besar ini. Nah, untuk memudahkan, kita menggunakan inisial, yaitu A untuk aset, U untuk utang, M modal, P pendapatan, dan B adalah beban. Nah, untuk akun aset modal utang, ini merupakan akun real, di mana posisinya ada pada laporan keuangan neraca atau laporan posisi keuangan ya. Nah, kemudian untuk pendapatan dan beban, ini merupakan akun nominal. Nah, ini posisinya ada di laporan laba rugi. Nah, kita akan pelajari nanti ya. Berikut ini adalah tabel yang berisikan 5 akun besar, kemudian beserta saldo normalnya. Aset dan beban bersaldo normal di debit, sedangkan utang, modal, pendapatan bersaldo normal di kredit. Nah, bagaimana dengan transaksinya? Bertambah di mana, berkurang di mana? Nah, untuk aset dan beban, karena bersaldo normal debit, ya, maka dua akun ini akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Jadi patokannya saldo normal ya. Begitupun untuk ketiga akun yaitu utang, modal, pendapatan, di mana saldo normalnya di kredit, maka di ketiga akun ini akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Masih bingung? Nah, ini diwakilkan oleh gambar ini. Kita lihat penjelasan berikutnya. Untuk memahami tabel sebelumnya, kita gunakan 5 jari tangan. Kemudian ke 5 jari ini, kita berikan nama sesuai dengan kelompok akunnya, tetapi berurutan mulai dari ibu jari. Aset, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, setelah diberikan nama, ini harus berurut ya. A, U, M, P, B. Kemudian, 3 jari di tengah dilipat. Berarti yang tidak dilipat atau yang berdiri itu adalah A dan B, aset dan beban. Kemudian yang dilipat 3 akun yaitu utang, modal, pendapatan. Ini akan bersaldo normal di kredit. Nah, patokannya saldo normal ya. Berarti bertambah di kredit, sama. Dan berkurang di debit. Untuk dua akun yang berdiri, nah ini saldo normalnya debit. Bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, kita latihan soal ya. Menggunakan 5 jari ini. Dari gambar ini akan lebih mudah, lebih paham
untuk menentukan debit dan kredit pada sebuah transaksi akuntansi tanpa harus menghafal. Ya, tentunya kita harus menggunakan logika di sini. Contoh soal. PT ABC membeli meja di tokonya Tuan Amir secara kredit sebesar 5 juta. Kita lihat dari soal ini. PT ABC membeli apa? Meja. Tentunya si PT ABC ini akan punya meja kan? Kemudian PT ABC tidak mengeluarkan uang, tapi dia punya utang karena belinya secara kredit. Selain dia punya meja, dia juga punya utang. Berarti dapat disimpulkan, di sini PT ABC akan memiliki apa? Utang, ya kan? Akan memiliki utang. Awalnya dia nggak punya utang, PT ABC ini. Tapi ketika ada transaksi ini, akhirnya punya utang. Sehingga utangnya bertambah. Lihat di sebelah kiri, utang bertambah di kredit. Kita langsung jurnal saja di kredit, yaitu utang usaha sebesar 5 juta. Nah, untuk jurnal itu tidak bisa setengah-setengah, itu harus balance antara debit dan kredit. Kita lihat lagi, selain utang, PT ABC memiliki apa dari transaksi ini? Yaitu meja. Meja dia akan bertambah di perusahaan ini. Mejanya itu akan bertambah. Meja itu aset kan? Nah, lihat sebelah kiri. Aset ini akan bertambah di debit. Langsung di jurnal, debitnya aset atau meja ya, sebesar 5 juta. Contoh kedua. Ya. Contoh yang kedua, kita menggunakan tabel ya. Kalau tadi menggunakan metode 5 jari tangan, kalau sekarang menggunakan tabel. Tapi ini sama aja, silakan boleh memilih, boleh menggunakan metode jari tangan atau menggunakan tabel, mana yang lebih mudah, silakan. Nah, sekarang contohnya adalah PT ABC membayar secara tunai iuran listrik bulan April. Ya, perhatikan di sini, secara tunai. Untuk apa? Untuk membayar iuran listrik, ya. Di sini ada yang bertambah. Apa yang bertambah? Yaitu beban. Ada sebuah pengorbanan di sini. Ya. Kemudian kita lihat di tabel untuk beban akan bertambah di mana? Di debit. Ya kan? Langsung di jurnal. Beban apa? Beban listrik sebesar 3 juta. Kemudian dari transaksi ini, selain bertambah, ada yang berkurang. Apa itu? Kas. Kenapa? Karena dibayar, uang keluar. Ya kan? Uangnya keluar untuk bayar listrik. Dibayar, gitu kan? Berarti kita lihat, kas itu aset. Ya, kas itu aset, berarti akan berkurang di kredit. Nah, langsung saja di jurnal, kas 3 juta. Jadi, jurnal ini harus balance ya. Demikian tadi penjelasan debit kredit dari transaksi akuntansi, sehingga kita dapat mengenal yang namanya double entry system. Nah, atau pencatatan ganda, di mana transaksi dicatat akan melibatkan dua akun, ya, dan memiliki dua pengaruh. Akun apa yang bertambah, akun apa yang berkurang. Nah, intinya transaksi itu harus balance, harus seimbang antara sisi debit dan sisi kredit. Dimana kalau sisi debit itu menerima, maka sisi kanan atau sisi kredit itu memberi. Nah, ini
Siapa sih yang dulu menciptakan ini semua gitu kan? Nah ini dia orangnya. Luca Pacioli. Luca Pacioli ini dikenal sebagai bapak akuntansi dunia. Nah ini. Jadi mudah-mudahan penjelasan yang simpel ini cukup dipahami dan dimengerti karena akuntansi itu bukan dihafal, tetapi cukup dipahami dan dimengerti.